Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana untuk sampai hari ke-12 ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, rahmat, nikmat dan hidayahnya sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa seperti biasa. Salawat beriring salam, marilah sama-sama kita mohonkan pada Allah agar senantiasa dicurahkan buat arwah cucu pimpinan umat Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Di hari ke-12 ini kita akan mencoba membahas mengenai taubat, di mana sebetulnya kata Allah manusia itu betul-betul berada dalam kerugian yang nyata, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, kata Allah, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian yang nyata. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali, kata Allah, orang-orang yang beriman yang saling senantiasa menasihati dalam yang hak dan sabar. Kemudian dalam hadis lain juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata wa khairu khata at-tawabun. Setiap bani Adam itu, kata Rasulullah, bersalah, dan sebaik-baik dari yang bersalah itu adalah mereka yang bertaubat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan juga oleh Rasulullah, atadruna minat ta'ib. Atadruna minat ta'ib. Tahukah kalian siapa orang yang bertaubat itu, kata Rasulullah? Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man toba wa lam yata'allamal ilma falaysa bita'ib. Mereka yang bertaubat itu adalah, kata Rasulullah, barang siapa yang bertaubat sedang dia tidak mempelajari ilmu, maka bukanlah dia orang yang bertaubat. Maka syarat taubat itu yang pertama harus ada ilmunya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian harus meningkat ibadahnya dari hari-hari sebelumnya. Bagaimana kata Rasulullah, wa man taba wa lam yazdad fil ibadi falaisa bita'ib. Barang siapa yang bertaubat sedang ibadahnya tidak bertambah, maka bukanlah dia orang yang bertaubat. Kemudian selanjutnya, wa man taba wa lam yardal husama falaisa bita'ib. Barang siapa yang bertaubat sedang dia tidak meridhoi musuh-musuhnya, maka bukanlah dia orang yang bertaubat. Maka orang yang bertaubat itu harus ridho, harus memaafkan segala kesalahan saudaranya atau orang-orang yang bertikai dengannya. Kemudian selanjutnya, wa man taba wa lam yughayyir libasahu wa zinatahu falaysa bita'ib. Barang siapa yang bertobat, kata Rasulullah, sedang ia tidak mengubah pakaian dan perhiasannya, maka bukanlah dia orang-orang yang bertaubat. Maka orang yang bertobat itu haruslah merubah kebiasaan, pakaian, akhlak dan sifatnya dari yang awalnya belum baik menjadi lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa man taba wa lam yabaddil ashabahu falaysa bita'ib. Barang siapa yang bertaubat sedangkan sahabat-sahabatnya tidak berganti, maka dia bukanlah orang-orang yang bertaubat. Maka dari pesan hadis ini, orang yang bertaubat itu ketika dia sebelum bertaubat berteman dengan orang-orang yang kurang baik, setelah dia bertobat dia harus berteman dengan orang yang baik akhlaknya, orang-orang yang saling senantiasa mengingatkannya,
untuk berbuat sabar dan berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan yang fahsyat dan munkar. Kemudian kata Rasulullah, wa man taba wa lam yatwi firasah wa bisatahu falaysa bita'ib. Barang siapa yang bertaubat sedangkan dia tidak melipat permadaninya, maka bukanlah dia orang yang bertaubat. Maka ini diterjemahi dengan orang-orang yang bertobat itu ketika dia bertobat yang awal mulanya bermalas-malasan, maka ketika dia setelah bertobat rajin berusaha, rajin mencari nafkah untuk senantiasa bertawakal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, barang siapa yang bertobat sedangkan dia tidak mau bersedekah, maka bukanlah dia bagian golongan dari orang-orang yang bertaubat. Maka setelah bertaubat kita harus memperbanyak amalan sedekah kita, baik yaitu dalam bentuk sedekah jariyah ataupun dalam bentuk sedekah yang memang betul-betul bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin wal muslimat saimin wa saimat rahimakumullah. Semoga di bulan Ramadan ini di tahun 1441 Hijriah ini kita mendapatkan taubat dan taubat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya segala dosa-dosa kita, baik yang kita lakukan secara sengaja maupun yang kita lakukan secara tidak sengaja, kita harapkan dan kita doakan, kita mohonkan pada Allah agar semuanya itu diangkat dan diterima taubat kita di sisi Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Maka sebagaimana pesan dari hikmah yang disampaikan oleh Rasulullah, orang yang bertaubat itu harus berubah kehidupannya. Ibadah yang biasa-biasa harus menjadi lebih ada peningkatannya di sisi Allah. Yang biasanya tidak bersedekah harus bersedekah, baik sedikit maupun banyak, tentu semampu kita. Kemudian orang-orang yang bertobat juga harus berikhtiar, berusaha di jalan Allah dalam mencari rezeki, tidak hanya dengan berdiam diri atau bermalas-malasan di rumah. Semoga kita tergolong kepada umat Nabi Muhammad SAW, anak cucu Adam yang diterima taubatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir kata saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.